Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem budidaya lorong. Apakah itu? Simak video ini ya. Sistem budidaya lorong. Budidaya lorong diperkenalkan oleh International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Badan Nigeria pada awal tahun 1970-an. Budidaya lorong, alley cropping, adalah sistem agroforestry dengan menanam tanaman pagar yang ditanam rapat mengikuti garis kontur dan tanaman pokok berupa tanaman semusim seperti tanaman pangan atau hortikultura yang ditanam pada lorong-lorong di antara tanaman pagar. Tanaman pagar yang digunakan merupakan tanaman tahunan. Adanya tanaman tahunan dalam penerapan sistem budidaya lorong membuat pengolahan tanah hanya dilakukan pada lahan yang ditanami tanaman semusim. Jenis tanaman pagar ini dipilih dari jenis yang memiliki sifat-sifat yang pertama, cepat tumbuh dan bertunas kembali sehingga menghasilkan banyak hijauan. Yang kedua, tingkat persaingan terhadap unsur hara dan air dengan tanaman pokok relatif rendah. Yang ketiga, memiliki perakaran vertikal yang dalam sehingga mampu menahan erosi tanah. Yang keempat, tidak bersifat alelopatik atau mengeluarkan zat racun terhadap tanaman pokok. Kelebihan penggunaan sistem budidaya lorong atau alley cropping yaitu 1. Meminimalisir terjadinya erosi. Tajuk tanaman pagar memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Selain itu, sisa-sisa daun yang gugur mengacaukan jaluran up untuk membawa tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat tanah dan menambah bahan organik. Perbaikan sifat tanah dikarenakan adanya penambahan bahan organik oleh tanaman pagar. Yang ketiga, meningkatkan produksi jika tanaman pagar atau naungannya dapat dipanen layaknya tanaman budidaya. Dan yang terakhir, tanaman pagar khususnya dari jenis leguminosa dapat mengikat unsur nitrogen atau N2 secara biologis dari udara sehingga akan menurunkan kebutuhan pupuk nitrogen. Kelemahan yang terdapat pada sistem lorong diantaranya, yang pertama, adanya resiko kompetisi antara tanaman pagar dengan tanaman budidaya, baik itu dalam hal cahaya, unsur hara, maupun air. Yang kedua, tanaman pagar bisa menjadi inang hama bagi tanaman budidaya. Oleh karena itu, pada sistem budidaya lorong harus mengetahui hama utama pada tanaman pagar dan tanaman budidaya. Yang ketiga, pengurangan luas bidang olah. Hal ini disebabkan lebar kanopi di setiap tanaman pagar berbeda-beda. Apabila kanopi sangat lebar, maka jarak tanamnya pun semakin besar hingga akhirnya mempengaruhi total luas bidang yang digunakan. Yang keempat, adanya alelopati tanaman pagar yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman budidaya, termasuk mikroorganisme, baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap tanaman budidaya. Kelemahan di atas dapat diatasi dengan memperlihatkan jenis tanaman akan dibudidayakan dan tanaman yang akan dijadikan pagar. Pemeliharaan dan pengecekan secara rutin harus dilakukan. Tanaman pagar harus dipangkas secara berkala karena jika terus dibiarkan, maka kanopi tanaman pagar akan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan tanaman budidaya. Selain itu, antara tanaman budidaya dan tanaman pagar harus bersimbiosis mutualisme. Hal ini dikarenakan agar antara kedua tanaman baik itu tanaman budidaya maupun tanaman pagar terhindar dari kompetisi, serangan organisme pengganggu tanaman, dan sifat bawaan masing-masing tanaman yang dapat saling merugikan. Berikut merupakan contoh penerapan sistem budidaya lorong atau alley cropping di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanaman kopi arabica dan tembakau. Syarat tumbuh untuk tanaman kopi arabica dan tembakau tidak jauh berbeda. Pada sistem ini, kopi arabica dijadikan sebagai tanaman pagar atau tanaman tahunan, sedangkan tembakau sebagai tanaman semusim. Yang kedua yaitu antara tanaman kayu putih dan kedelai. Tanaman kedelai dapat ditanam di antara kayu putih dengan cara tumpang sari. Tajuk kayu putih selalu dipangkas agar tidak menghalangi sinar matahari pada kedelai, dan hasil pemangkasan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Kayu putih berperan sebagai tanaman pagar dan tahunan, sedangkan kedelai sebagai tanaman pokok dan semusim. Yang ketiga yaitu antara tanaman kelapa sawit dan kedelai. Budidaya kedelai dilakukan di lorong tanaman kelapa sawit yang masih muda, yaitu kurang dari 4 tahun. Hal ini dikarenakan tajuk tanaman kelapa sawit yang masih muda tidak terlalu lebar. Karena semakin bertambahnya usia tanaman kelapa sawit, maka semakin luas juga lebar tajuknya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi luas lorongan tanaman kedelai.
luas lorongan kelapa sawit TBM1 adalah 7 meter, sedangkan pada TBM2 luas lorongan yang dapat digunakan sekitar 4,5-5 meter. Oke, baiklah, itu dia tadi penjelasan kami tentang sistem budidaya lorong. Semoga penjelasan kami dapat diterima dengan baik dan tentu saja bisa bermanfaat. Terima kasih.